saya Marsha Mentolalu dengan NIM 210811020085 dari kelas ganjil jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan ulasan buku dari pengantar bisnis. Yang pertama kita masuk pada identitas buku, judul buku pengantar bisnis, tahun terbit 2021, penulis Roni Angger Andita Maesos MM dan Muhammad Rafawidin SE MSI, tebal 154, bahasa Indonesia, penerbit AE Publishing, sampul latar umum. Dan kita masuk pada orientasi. Roni Angger Andita Maesos MM menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Administrasi Bisnis dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen ke Pelabuhan Burnawati Surabaya di bawah naungan PT Persero atau Pelabuhan Indonesia 3. Penulis memiliki karir di bidang praktisi bisnis selama kurun waktu 14 tahun dan karir sebagai seorang dosen lebih kurang 8 tahun. Beberapa karya ilmiah, artikel, jurnal, modul, serta buku sudah dihasilkan selama menjadi dosen. Muhammad Rafawidin SE MSI, penulis menyelesaikan pendidikan S1 di STIKN Jenega Malang pada tahun 1997, kemudian pada tahun 2003 menyelesaikan studi S2 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian pada tahun 2005 penulis memulai aktivitas mengajar di STIE Indosakti Malang pada tahun 2006. Penulis mulai diangkat menjadi dosen tetap sampai sekarang. Selain menjadi dosen, penulis juga menjadi konsultan manajemen di program-program pendampingan masyarakat. Buku ini membahas tentang ruang lingkup bisnis dan studi kelayakan bisnis yang di dalamnya terdapat pengertian dan juga manfaat bisnis. Di dalam buku ini juga terdapat etika bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap pelaku bisnis serta aspek-aspek bisnis. Yang ketiga kita masuk dalam tafsiran. Buku ini memaparkan mengenai ruang lingkup bisnis yang di dalamnya terdapat pengertian, yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit. Di dalam buku ini juga menyajikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang menjelaskan tentang bisnis harus menyadari tanggung jawabnya terhadap para pemangku kepentingan perusahaan. Yang keempat, kita masuk pada evaluasi. Buku ini terdapat banyak keunggulan yang diantaranya ialah buku ditulis dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami para pembaca untuk mengetahui tentang bisnis. Penjelasan dalam buku yang dijelaskan secara rinci namun tidak bertele-tele dan tidak memiliki penjelasan yang mudah dimengerti sehingga dapat dengan mudah memahami maksud dari penjelasan. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman di lapangan dan dikombinasikan dengan teori dari berbagai referensi. Buku ini cocok untuk para mahasiswa, para pelaku bisnis atau entrepreneur, dan seluruh pihak yang membutuhkan kajian pengantar bisnis yang dilengkapi dengan analisis studi kekayaan bisnis. Buku ini juga memiliki kelemahan, yaitu penjelasan tidak disertai dengan contoh yang jelas, sehingga pembaca harus teliti untuk memahami maksud dari isi buku. Yang kelima, kita masuk dalam rangkuman. Buku pengantar bisnis dilengkapi dengan analisis studi kekayaan bisnis. Sangat berguna dijadikan pegangan mahasiswa ataupun khalayak umum untuk mengetahui seluk-beluk aktivitas bisnis. Buku ini pada dasarnya membahas tentang segala aspek terkait bagaimana membangun dan menjelaskan bisnis. Adapun cakupan bahasan di dalam buku ini mulai dari aspek manajemen dan organisasi bisnis, aspek pemasaran, aspek ekonomi, hukum dan lingkungan bisnis, aspek teknis dan operasional, serta aspek keuangan. Sekian dan terima kasih.